Masa iya Koko promoin judi, kan nggak mungkin.
mawadah, warohmah, terus ya sing akur lah. Kesel, marah, wis diem lah pokoknya. Kata Nabi ada satu kalimat yang kalau diucapkan marahnya bisa hilang. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi jangan cepet-cepet dan tanpa ini, benar-benar dipahami artinya sambil ngarep ke Allah. Ya Allah, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, banyak-banyak baca itu. A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau lagi berdiri, duduk. Lagi duduk masih marah, rebahan. Beneran, nasihatnya kayak begitu. Masih gak mempan, ambil wudhu. Udah kepalang wudhu, sholatin sekalian. Ya. Cuma nanti make upnya luntur lagi ya. Jadi repot. Ya saya tahu lah ya. Insya Allah. Kadang pengen tidur ngejaga wudhu, tapi ritual malam kan ibu harus skincarean, betul? Udah beres mandi, udah face wash ya nggak, cuci muka, udah ada yang pakai scrubnya segala ya. Nyampe kamar apa bu pertama? Toner dulu ya. Habis toner, serum. Habis serum, krim malam ya nggak. Beres selesai ritual, apal bu ya. Saya kan brand ambassador Athena. Enggak ya. Dan kan istri juga skincarean ya. Tapi ketika udah semua rangkaian kentut, piut, coba bu. Allah lagi ngetes ibu bu. Tetap pengen jaga wudhu atau skincare itu hilang lagi sama bu. Mana satu setnya mahal ya nggak? Akhirnya jadi tidur nggak wudhu. Saya paham lah bu curhatan ibu-ibu mah ya. Ya, nggak apa-apa bu demi Allah. Dan juga kadang kemarin kita berhenti membeli produk-produk yang mendukung penjajah ya, Zionis Israel. Ada yang komen, gimana pori-pori saya kok, skincare saya diboikot. Ya Allah, pori-pori dipikirin. Bu, demi Allah, komedo ibu akan bersaksi di hadapan Allah. Komedo berkah itu. Komedo berkah ya. Atulah ya Allah, mereka mah bersimbah darah. Kita mah cuman ya sekedar nyari skincare lain yang mungkin nggak tahu, ada yang mungkin belum tentu cocok atau apa. Bismillah. Separah-parahnya jadi jerawat, nggak hilang nyawa ya. Komedo ibu bersaksi deh. Gimana komedo bersaksi ya? Tapi ya udah wes sing lillah ya. Gitu ya bu lah masalah rumah tangga mah. Saya kembalikan dulu, nanti silakan yang tanya. Ini ngenalin juga bu ya, ini produk Gribble, kami fokus bikin alat tulis juga. Karena yang diharap berkahnya, jadi dibandingkan dengan yang brand lain, yang Gribble ini satu-satunya alat tulis produk lokal asli Indonesia, bukan buatan luar, yang udah dapat sertifikat halal, ya. Dan juga non toksik, barangkali krayonnya kemakan bu, ya, atau kejilat, ya insya Allah nggak akan kenapa-napa, ya, karena non toksik. Tapi jangan pas nggak ada lauk, ibu makan nasi pakai krayon juga bu, jangan bu ya, mentang-mentang non toksik ya bu, ya. Nah, nanti yang nanya dapat ini hadiahnya, buat anak cucunya bu ya, ada krayon, pensil warna, alat tulis ya, silakan. Baik, Bapak atau Ibu, ada yang bertanya? Silakan. Ini bu masih banyak, saya punya 3. Ibu mau yang mana? Pinjam satu ya. Ya enggak bu. Ntar ya jawabin yang di sini dulu. Komedo nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. LDR. Oh, long distance relationship. Oke. Di mana beliau bu? Jawa Tengah. Oke. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Islam lengkap Bu ya. Ada contoh LDR juga di dalam Islam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam ninggalin istrinya Ibunda Siti Hajar dengan putranya ya, Nabi Ismail alaihissalam, kan jauh itu ya. Tapi ketika akhirnya ketemu pun mereka ya udah, anaknya tetap soleh, tetap takwa. Maka dalam urusan itu kita memang perlu sekali menjaga satu sama lain, ya perlu butuh pertolongan Allah ya. Tidak pernah terputus dalam doa dan meningkatkan takwa. Karena mereka meyakini gini Bu, baik ke anak maupun ke istri. Waktu itu ada yang nanya kayak gini, meskipun ini tentang anak ya. Anak kita gimana ya? Nanti masa depan media sosial, internet, teknologi makin canggih. Kalau mereka lihat yang enggak itu gimana? Guru kami waktu itu pas istrinya nanya kayak gitu, ditanya balik, apa andil kita untuk anak-anak kita? Bahkan apa andil saya untuk kamu? Saya gak nyiptain tangan kamu, saya gak nyiptain kaki kamu, bahkan alis kamu aja aku gak bisa nyiptain. Kita mah jangankan disuruh membuat orang, gambar orang aja kita petot-petot Bu. Coba Ibu suruh ngegambar orang, bulat, garis, tangan dua, kiri kanan, ya gitu kan kita kalau gambar orang, ya apalagi bikin orang. Maka tenanglah, pasangan kita ada Allah. Tugas kita lebih ke memastikan diri kita telah menjadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik. Karena kalau sudah dipastikan sudah menjadi yang baik, nanti Allah yang jaga. Ya, ada kisah di surat Al-Kahfi, waktu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, kan ada 3 perbuatan yang dikomplain ya. Ngebolongin perahu, ngebunuh anak kecil, sama ada mereka ngebangun rumah anak yatim yang mau roboh. Kan itu di ayat 60 sampai ayat 82-nya ya. Silakan nanti kalau mau dibaca. Maka rumah anak yatim roboh itu kan ditanya dong sama Nabi Musa, kenapa kamu ngebangun rumah anak yatim ini? Tetangganya aja gak peduli lah gitu ya. Kamu minta dijamu tadi oleh penduduk kota ini, gak ada satupun yang mau ngejamu. Pas kita mau pergi ninggalin malah ngebangun rumah anak yatim ini. Perbuatan kamu layak loh membuat kamu dapat jamuan dari mereka. Nah di akhir perjalanan baru Nabi Khidirnya berkatakan kepada Nabi Musa, alasannya ini kehendak Tuhanmu, dan disebutkan di situ wa kana abuhuma soleha, dan karena ayahnya soleh. Soleha di situ bukan karena perempuan ya, tapi dia i'rabnya dinasobkan, jadi belakangnya difatahin, fathah ya. Nah kita lihat ya, di situ tidak disebutkan anak-anaknya atau istrinya juga soleh ya. Tapi ketika dia telah menjadi suami yang layak di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah, Allah yang jaga. Coba lihat, anak itu kita ngebangun rumah, yang bangun tukang. Anak yatim itu rumahnya mau roboh, yang ngerenov, yang ngebangun 2 nabi. Coba, nabi jadi tukangnya mereka ngebangun rumah. Karena satu alasan, ayahnya soleh. Maka yuklah kita gak mungkin jagain mereka 24 jam. Nanti punya anak-anak juga gak mungkin kita jagain anak-anak kita 24 jam. Alhamdulillah ada Allah yang maha menjaga. Tugas kita memastikan diri kita layak untuk supaya pasangan kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah. Saya kalau bilangnya pasangan kita seolah saya menikah sama ibu ya. Pasangan ibu. Kadang ada ibu-ibu nanya, kok saya pengen tanya rumah tangga kita. Aduh jangan gitu Bu, rumah tangga kita ini gimana ceritanya ya. Ya gitulah Bu ya maksudnya. Bismillah lah Bu. Kalau bicara tips, trik dan cara komunikasi dan segala macam, saya rasa sudah banyak dibahas di buku-buku tentang komunikasi. Tapi kan kita pengen bahasnya beda lagi. Kita punya Allah. Bismillah. Kita serahin ke mereka. Ya. Di kisah yang tadi pun diceritakan, ayahnya meninggal duluan, anak-anaknya masih kecil, dan tidak diceritakan anaknya soleh juga. Bahkan kalau kita baca tafsirnya, ternyata yang soleh bukan ayahnya, tapi ayahnya lagi. Jadi 7 turunan. Jadi kalau suka ada yang bercanda kayak 7 turunan, nah dari tafsir ayat tersebut tuh. Ya. Jadi ya bismillah lah. Kalau sudah dianggap layak nanti Allah yang jaga. Ya. Begitu. Cukup. Ininya dikasih dulu. Silakan. Oh sama ini tim juga minta
nyampein itu di depan ada di luar masjid ya, tidak di dalam masjid. Ada buku Perjalanan Mencari Allah. Alhamdulillah udah terbit lagi tentang dari lahir sampai akhirnya yang sekarang, perjalanan yang waktu di Thailand dan yang apa segala macam. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik ya. Karena nanti insya Allah mungkin nggak tahu rilisnya kapan, tapi mulai Februari ini insya Allah akan mulai syuting untuk difilmkan. Jadi mangga kalau pengen dibaca dulu sebelum ke layar lebar, insya Allah tersedia di depan. Tadi minta disampaikan oleh tim. Ya, silakan dilanjutkan. Yuk. Bentar ya, saya jawabin yang di sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya di Kementan, online ada online. Lewat mana Bu? Sampai apa? Bonding. Yang lurusin rambut ya, bonding. Oh iya, iya Bu, maaf Bu. Oke. Baik, Masya Allah. Baik, bismillah. Yang pertama yang saya tahu, hatinya digenggam oleh Allah ya. Maka tentu jangan jangan sampai putus doainnya. Baik dari anak-anak, minta oleh kita, yuk ikut doain papa atau ayah manggilnya ya. Ikut terus didoain karena kami yakin beliau pasti masih punya hati ya, bukan iblis, bukan yang selalu salah. Maka dengan akhirnya kitanya juga terus menambahkan keikhlasan, kelurusan dalam beribadah. Karena kalau kita berbuat baik ke suami itu sejatinya bukan biar suaminya baik, karena Allah suka Sama anak-anak nurut sama orang tuanya kadang nggak melulu supaya orang tuanya sayang sama dia, tapi enggak, Allah suka aja. Karena dalam Islam mah ada orang tua lahirin bayinya dibuang ke tempat sampah, 30 tahun kemudian bayi yang dibuang itu jadi konglomerat misalkan. Orang tuanya datang lagi, nah kami yang dulu buang kamu loh, orang tuamu minta duit dong. Menurut Islam kasih atau jangan? Kasih. Loh dia jahat loh, iya jahat, ada ganjarannya di sisi Allah. Kita kan berbuat baik bukan supaya dia baik, biar Allah suka aja. Jadi silakan terus, dia mau kayak gimana, alhamdulillah kita meninggal gak ditanya kelakuan beliau, tetap lempeng. Suatu saat Allah sudah ridho untuk membulak-balikan hatinya. Di saat dia lelah, di saat dia capek, di saat dia terpuruk segala macam, selalu ada kalian yang ingin mendampinginya, mensupport dia terus apa adanya. Saya yakin hati laki-laki pasti masih bisa, selalu bisa luluh. Tapi kalau ditanya tips cara komunikasinya, cara nyampeinnya kayak gimana, kadang seindah apapun perkataan, kalau emang hatinya masih tertutup gak akan masuk ke hatinya. Tapi kalau Allah yang udah pengen bukain hatinya, bismillah insya Allah. Jadi mungkin ya udah teruslah tingkatin ketakwaan dan tingkatin ketaatan baik kepada Allah dan kepada beliaunya. Didoain terus menerus, tetap berbuat pengabdian yang baik terus, bismillah saya yakin. Kok nanti kalau udah ngelakuin ini semua dia udah berapa tahun pun masih belum berubah, gak rugi. Kan tadi berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Capek-capeknya kita, sabarnya kita, ngadepinnya jangan dikira itu gak jadi pahala yang luar biasa. Bisa jadi pahala ibu jauh lebih banyak, surga ibu jauh lebih terjamin daripada yang suaminya gak pada cuek. Allahu alam, mungkin jalan ke surganya lewat situ. Tapi kalau udah tujuannya ke Allah, pengen jadi amal soleh kan udah gak ada ruginya. Ya, sisanya masalah teknisnya harus bicara kayak gimana, izin. Saya memilih menjawabnya dengan cara yang tadi aja, karena itu lebih fundamental. Yang kalau misalkan Allah udah pengen bolak-balikan hatinya mah insya Allah. Terus dia doain, minta Allah yang pasang pelembut hati, ya Allah lembutkan hatinya. Bangun sholat malam, doakan, bacakan Quran, bacain Quran. Sambil terus didoain, ya Allah hamba sudah baca Quran, terima pahalanya ya Allah. Hamba punya hajat, permintaan tolong lembutkan hatinya. Boleh sah.
Sedekah ya Allah, hamba pengen sedekah, jika engkau terima amal ibadahku ini, tolong lembutkan hatinya. Boleh kayak begitu. Ya. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah bolak-balikan. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan dikasihkan juga. Silakan Ibu yang bertanya-tanya. Masih Ada lagi yang bertanya, tidak silahkan. Ini ya. yang mana Bu? Mangga pilihin aja. Oh, ada ibu dan wanita ya. Nah, itu bukan saya. Kalau ada dari data wanita mungkin ibu dan wanita terlebih dahulu ada yang bertanya. Ibu dari belakang ya. Baik. Mana? Mana yang nanya? Dipeletekin ke kanan ya Bu ya. Atau enggak di WA aja, di WA lah. Asal nggak bunyi ya. Nah. Gak nyampe. Itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Baik, bismillah, izin saya ulang pertanyaannya. Bagaimana tentang suami yang tidak menafkahi keluarganya dengan baik, bahkan malah bergantung ke anak perempuannya, katanya ya. Ya udah, kita lihat dari sudut pandang mana dulu. Dari sudut pandang si anak perempuannya, ya pahala yang luar biasa. Bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada anak-anak perempuan yang dimanja sama ayahnya. Bagi laki-lakinya, ya sebetulnya kita udah tahu hukumnya sih ya. Kan ya jadi kewajiban menafkahi itu. Dan kewajiban tidak dilakukan, ya saya emang gak pengen bahas hukum lah, udah pada pinter insya Allah. Tinggalkan kita pengen cari solusinya, betul? Saya yakinlah orang masih bisa berubah. Kalau masalah hukum semua juga udah pada tahu. Tapi kalau misalnya kita pengen ngelihat suatu masalah itu, kadang kan suatu masalah itu terkadang solusinya nggak usah diapa-apain, tinggal semudah kita ganti sudut pandang selesai. Kayak misalkan tadi si anak perempuan dan keluarga yang tidak dinafkahi, kalau dilihat dari sudut pandang akhiratnya tadi, perjuangannya nggak akan ada yang Allah sia-siakan, capeknya, tiap tetes keringatnya, perjuangannya demi Allah, ya demi Allah nggak akan Allah sia-siakan. Jadi kalau udah pakai minimal ketika dia sudah menyadari bahwa dirinya tidak pernah dirugikan, kan lebih ringan nanti insya Allah, ya. Sedangkan hati saya yakin masih selalu bisa berubah. Kalaupun tidak bisa berubah ya Nabi Nuh juga diujinya kebalikannya ya, anaknya malah nggak mau nurut ya. Dan gak cuma berapa puluh tahun, 950 tahun. Ya. 950 tahun berdakwah siang malam terang-terangan sembunyi-sembunyi, yang ikut cuma 80 orang. Dari sekian banyak jutaan orang yang beliau temui untuk didakwahi. Ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan kita jangan bisa ikut bantu, doain, nasihatin. Mudah-mudahan bisa kalau misalkan kita kenal orang yang masih dihormati oleh beliau, mungkin bisa pinjam lisan beliau. Tapi ya balik lagi, kadang udah dinasihati pun kalau emang hatinya masih tertutup juga memang belum waktunya berubah ya. Mudah-mudahan Allah buka suatu saat nanti. Tapi ya pertanyaan seperti ini ya sebetulnya semua sudah tahu jawaban kalau dari sudut pandang hukumnya mah, tinggal menyikapinya kan. Ya udah, saya cuma bisa kasih kabar gembira bahwa dalam Islam yang dizolimi itu nggak pernah rugi sebetulnya. Yang rugi justru yang zolim. Ya, saya banyak sekali melihat anak-anak yang jadi kuat, jadi orang sukses. Salah satu persamaan dari mereka semua,
mereka punya kepahitan di masa lalunya. Jadi kepahitan itu nggak melulu buruk. Bahkan masalah itu bagi orang sukses dijadikan sahabat gitu ya. Ya kita lihat pandemi lah. Kita tahu pandemi itu masalah, tapi kawannya ayah saya waktu pandemi bangkrut bisnisnya. Udah mau bangkrut, udah gitu besoknya pandemi. Sisa uangnya yang banyak tinggal 100 juta. Dia mindsetnya bagus. Ini orang banyak kebutuhan, pasti banyak yang mereka perlukan. Saya tinggal sediain yang mereka perlukan. Sisa duit 100 jutanya didorong untuk buka usaha. Jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Gak nyampe setahun, gak nyampe 6 bulan malah. Duit yang 100 jutanya jadi 800 juta. Gara-gara masalah. Ya. Jadi yang pertama jangan alergi dulu dengan masalah. Bismillah insya Allah gara-gara itu. Ya. Maka mudah-mudahan ini jadi jalan tambah tinggi derajatnya dan Allah bolak-balikan hatinya. Mungkin itu doang yang bisa saya jawab ya. Bun, jazakillahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu berikan jalan yang terbaik. Silakan ini atur lagi. Ya. Hadiahnya untuk penanya. Kasih. Ya udah mangga weh. Waktunya masih cukup nggak? Iya. Nah. Ada lagi yang ingin bertanya? Bertanya, tapi insya Allah. Iya Bu, nggak ada hadiahnya udah habis. Ini weh atulah cai wehnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pernah dapat? Iya. Ya. Oke. Ke rumah ibunya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah ya. Tadi pertanyaannya izin saya rekap ya. Kata beliau mendapat suatu ilmu dari pengajian yang lain mungkin ya, bahwa istri surganya di kaki suaminya gitu ya. Sebagaimana surga di telapak kaki ibu bagi seorang anak, nah istri ada pada ridho suaminya. Ya. Sampai tadi kasus yang disebutkan gimana kalau misalkan pergi ke rumah orang tua, terus kalau misalkan suaminya nggak ngizinin tadi Bu ya, maka gimana itu jadi nggak minta izin. Oh gitu ya, ya dia nggak minta izin karena dia tahu ini katanya ke rumah suami, ke rumah ibunya. Jadi kayaknya juga pasti diizinin gitu ya, gak apa-apa. Baik, iya memang secara syariat, ya istri, seorang wanita yang sudah jadi istri seseorang, ya memang untuk keluar rumah ya salah satu syaratnya dapat izin dari suaminya, termasuk juga terjaganya dia dari fitnah dan yang segala macamnya. Memang bahkan ada sebagian
ulama yang lebih ketat lagi, nggak boleh keluar kalau tidak dengan mahramnya, sampai ada yang seperti itu, ya. Maka betul, yang pertama harus izin. Walaupun ya Allah Maha Adil. Wallahu alam, kalau ternyata nanti di pengadilan Allah ditanya si suaminya, waktu itu istri kamu keluar tanpa izin ke rumah ibunya dan belum izin dia udah berangkat. Dan kalau ternyata di hari pengadilan itu ternyata suaminya nggak masalah dengan hal itu, mungkin bisa jadi selamat. Ya, wallahu alam, kami nggak bisa jawab karena masalah yang ngasih dosa atau pahala yaitu urusan Allah. Iya, ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan yang mana dosa, yang mana pahala. Tapi kan kadang dalam satu kejadian itu ada sekian banyak faktor yang bisa akhirnya di balik itu semua ternyata ada manfaat di baliknya. Kayak misalkan ada orang yang saya pernah baca hadisnya di kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, di kitabnya ada orang yang salah sedekah, malah sedekah ke orang kaya, malah sedekah ke orang yang mabuk, malah sedekah ke wanita tunasusila, ya. Maka dia nyesel, aduh saya salah ngasih. Tapi karena niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dia tetap dapat pahala. Dan bahkan sedekahnya itu membuat si wanita pezina itu jadi nggak berzina hari itu, karena udah dapat sedekah, udah dapat duit. Yang mabok juga jadi berhenti mabok, yang udah kaya dia jadi pengen sedekah karena ngelihat, ya Allah dia nggak lebih kaya dari saya tapi malah sedekah, masa saya lebih kaya nggak sedekah, ya. Jadi wallahu alam ada sekian banyak faktor, dan ketika tadi kejadiannya seperti tadi, saya nggak bisa menjawab itu bagaimana nanti di hari akhirnya nanti di hadapan Allah dianggapnya dosa atau enggak, karena ya itu haknya Allah lah ya. Yang bisa kami sampaikan adalah ya betul, syariat ya syariat harus ditaati. Ahsannya kalau memang si istri udah tetap tahu bahwa suaminya juga toh pasti ngizinin, ya udah izin weh, ya toh pasti diizinin, ya. Nggak bisa karena dia kan lagi di tempat kerja, ya alhamdulillah sekarang ada komunikasi, WA minimal atau telepon. Alhamdulillah Teh Yunda juga kalau misalkan lagi saya tinggal, tapi dia masih harus pergi misalkan ke warung atau kemana, nggak akan berangkat ke warung sebelum saya balas WA-nya untuk ngizinin pergi. Perkara ke warung, padahal sayanya sendiri akhirnya dia ke warung nggak izin pun, ada warungnya gitu deket depan rumah, ya. Jadi nanti ya alhamdulillah Allah Maha Adil, tapi memang ya, dan balik lagi si istri yang akhirnya izin kepada suami kan izinnya juga bukan sekedar masalah bakal diizinin atau enggak buat perginya. Bukan masalah jadi boleh pergi atau enggaknya. Tapi aku tetap izin meskipun tahu suamiku pasti ngizinin atau apapun itu. Ya karena ini syariat. Aku suka, aku tahu Allah suka kalau aku ngelakuin syariat. Jadi ngelakuin apapun itu ya karena Allah suka aja. Ya. Jadi asalnya ya memang tetap izin. Ya WA aja. Atau kalau misalkan dari awal sekalianin, Pak, kalau lagi siang aku udah beres gak ada kerjaan di rumah, aku pergi ke rumah ibu boleh ya? Ya entah kapan, entah lusa kayak entah apa. Kau tahu udah izin dari misalkan seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Yang penting semua tanggung jawab selesai dan apa selesai. Udah gitu perginya juga gak ada fitnah. Gak diantar oleh entah laki-laki siapa yang kayak gimana, yang benar-benar ya bisa terjaga lah ya dari fitnah dan auratnya. Nyampe ke rumah ibunya, ya udah weh aman insya Allah. Sisanya yuk ngelihat semuanya pakai kacamata, bukan yang mana yang aku suka, yang mana yang penting boleh atau tidak, tapi yang mana yang Allah suka. Ya bismillah itu lebih menyelamatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya barangkali untuk sesi pertanyaan kita ini yang dulu ada Pak Ustaz untuk Doa. Kita tutup dengan doa sama-sama ya. Silakan yang punya hajat masing-masing dikumandangkan dalam hati, Allah pasti mendengarnya ya. Kita mohon ridhonya, tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang sudah hadir di majelis ini ya Allah. Angkat tinggi derajat mereka. Jadikan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa kami sudah diampuni ya Allah. Ya Allah, kami titipkan pasangan kami, anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka istiqomah, jadikan mereka lurus, hanif, tidak berani mengambil apapun yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Jaga mereka agar tetap menjaga dirinya dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, kami titipkan orang-orang yang kami sayang ya Allah. Anak-anak kami pertemukan dengan teman-teman yang baik. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka zuriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, menangkan saudara-saudara kami Palestina yang terjajah oleh musuh-musuh Islam ya Allah. Menangkan mereka dan hancurkan musuh-musuh Islam di Zionis Israel laknatullah yang menjajah saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan siapapun saudara kami yang Kau wafatkan di sana, jadikan syahid dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Izinkan kami bisa memiliki iman seperti mereka ya Allah. Kami di sini masih sering gelisah hanya karena masalah rupiah. Mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sahabat, lingkungan, pasangan, guru yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami, ampuni segala dosa-dosanya, angkat tinggi derajatnya, terima seluruh amal solihnya ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, bagi orang tua kami, bagi guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bisa istiqomah dalam beramal solih. Terima amal solih kami meskipun jauh dari kata sempurna ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami meskipun selalu berulang ya Allah. Jika bukan kepada Engkau kami memohon ampun, kepada siapa lagi kami bertaubat ya Allah. Ya Allah, terima doa kami ya Allah. Kabulkan segala apapun hajat yang kami inginkan ya Allah, yang tidak bertentangan dengan keinginan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ayah, Ibu yang dirahmati Allah. Semoga ini Kementerian Pertanian ya, dan siapapun yang berada di dalamnya, baik di cabang yang di sini ataupun di seluruh Indonesia, semuanya dijaga Allah, semuanya diberkahi, dirahmati, dibimbing, diistiqomahkan, baik anaknya, keluarganya, rezekinya, semuanya dijaga oleh Allah ya. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngaji bareng lagi. Jika tidak pun, semoga Allah pertemukan kita kumpul di surganya ya. Dari saya sekian, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dulu ya, nanti kita ngaji lagi. Barakallahu fikum.